warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pertama kita bersyukur alhamdulillah pada Allah SWT pada kesempatan yang baik ini kita masih ditakdirkan Allah untuk bisa bersama-sama bersilaturahim. Mudah-mudahan kita ini diridhoi Allah SWT. Dengan ridha Allah, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya. Dengan rahmat Allah, mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan Allah SWT. Terutama urusan beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena hakikatnya bahwa kita hidup ini tidak diperintah untuk apa-apa oleh Allah, diperintah untuk ibadah. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada wama. Ma itu kalau menurut kamus ma itu apakah ya? Tapi di situ artinya tidak. Karena apa? Karena setelah ma ada ilah. Ilah, lama khalaqtul jinna wal insa ilah. Jadi kalau ma diikuti ilah itu ma artinya tidak. Kalau secara umum ma itu artinya apakah. Dan jin dan manusia diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah, bukan untuk saling bertengkar, untuk saling bermusuhan. Tapi kenyataannya terjadi begitu, berarti ada masalah. Ada masalah, masalahnya di mana? Ya masalahnya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka taat ya nggak terjadi permusuhan. Ya karena itu pada kesempatan yang singkat ini dan mungkin yang pertama saya tampil di sini ya, itu bahwa kita manusia ini itu tidak lepas dari gangguan. Jadi kita jangan merasa aman. Kita jangan merasa aman dalam beribadah kepada Allah, dalam beraktivitas berhari-hari begini ya, itu jangan merasa aman. Karena ada yang menghalangi kita, yang mengganggu kita. Siapa mereka? Ingin tahu kan? Yaitu setan. Nah, jangan persa, nanti jangan persa ini kan, jangan catat dalam Quran surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 17. Surat apa Pak? Al-A'raf 17. Di situ setan mengatakan, Allah, engkau akan menjumpai anak cucu Adam itu sedikit yang bersyukur kepadamu, karena mereka akan aku goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Loh, dari ayat ini berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita itu dikepung oleh setan. Dikepung oleh setan. Nah, kalau kita sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran itu Al-A'raf 17 bahwa kita ini ya kadang-kadang tidak aman loh dikepung ya. Mereka tidak terima kalau kita ini ya, kalau panjenengan mereka ada siang saya itu setan baru seneng. Nah, karena itu kita harus selalu membentengi diri. Tapi juga hanya jangan
banyak membentengi diri sendiri, tapi keluarga juga perlu dibentengi. Nah, kalau kita dalam membina dan membangun keluarga itu di mana? Kan di rumah. Ya, maka di sini temanya membentengi diri, keluarga dan rumah. Nah, jangan khawatir nanti tak print out kan gitu. Tak bawa materinya, saya kalau ngajar materinya tak print out kan. Kalau ini jangan minta juga boleh. Kemudian bawa prestis nanti boleh diambil materinya itu boleh. Ya, saya pernah ngajar di masjid Hamka kajian pagi, Pak Ustaz materinya tak minta boleh. Tak pakai ngajar boleh. Jangan nggak merasa tersaing, enggak. Alhamdulillah kalau materinya ada yang mau mengambil dan mau mengembangkan, ya justru kan lebih bermanfaat begitu. Jadi saya nggak merasa tersaingi. Materi ilmu dari Allah, ini bukan ilmu saya, ini punya Allah, ya kan? Nah, jadi saya sampaikan pada jenengan ini, ya, dengan harapan yang selamat bukan saya sendiri, tapi juga jenengan semuanya, dan juga keluarga kita, dan juga rumah kita. Karena setan itu akan menggoda kita baik secara pribadi, keluarga, dan juga tempat tinggal kita. Nah, rumah itu tempat tinggal kita. Di mana-mana itu ada setan. Kadang juga setannya itu baru ini. Jadi setan itu bisa dari manusia, bisa dari jin. Nah, jadi setan itu sifatnya, setan itu sifatnya manusia dan sifatnya jin. Nah, apa dasarnya dari mana? Jangan bersani surat Anas. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Yang membisik-bisik di dada manusia itu siapa? Jin dan manusia. Jadi setan itu sifat. Setan adalah suatu perbuatan jelek yang dilakukan oleh jin dan manusia yang berakibat jelek, dampaknya jelek pada dirinya dan orang lain, itu setan namanya. Maka kalau dengar sama orang pologen juga, oh jadi kayak setan, dan begitu betul, ya mau kayak setan, gitu ya. Ya, jadi saya lanjut sebagai pegangan pengantar aja tadi. Karena jenengan seperti duduk sekarang seperti ini, seperti saya duduk di sini ini, jin sekarang ikut ngaji pada jenengan. Percaya Bang Barat? Ya, setan jin itu sekarang ikut ngaji bersama kita dan juga mendengarkan dan melihat jenengan dan melihat saya. Dan dia ngomong, orang itu mau buka rahasia aku. Nah, kok tahu? Kemeruh, jangan buka Al-A'raf 27, jangan catat. Al-A'raf 27, nah ini jangan tersani. Jin bisa melihat manusia dari alamnya, sedangkan manusia tidak bisa melihat jin. Kita kan nggak bisa melihat jin. Nah, panjenengan pernah rekreasi bersama jin ya? Nah, kan nggak kan? Nggak ada celana jin dulu. rekreasi bawa celana jin. Ada celana jin, ya celana jin. Jaketnya juga jaketnya jin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka pada kesempatan yang singkat ini membentengi diri, keluarga, rumah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, kenapa perlu membentengi diri, keluarga, dan rumah? Pertanyaannya begitu. Mengapa? Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Daripada jangan sudah kena gangguan, lebih baik sebelum diganggu dengan membentengi diri. Jadi jangan keluar jelas-jelas musim hujan, ya jangan harus bawa mantel atau payung. Dan jangan udah terus baru payungan. Nah, basah baru pakai mantel. Nah, jadi gitu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, itu preventif. Nah, begitu pula mencegah rumah dari gangguan jin dan sihir itu lebih utama. Lebih utama. Nah, terutama untuk rumah baru.
Ada beberapa maklumat atau sunnah-sunnah yang hendaknya dilakukan agar rumah dan penghuni rumah aman dari gangguan jin dan sihir. Gitu kan, nanti ingin sihir bener. Nanti bener. Nanti yang nanti ingin sihir gitu, atau hipnotis, atau gendam biasanya umumnya. Nah, maaf kalau saya memang tim saya bagian ngurusi rupiah gitu. Setiap hari berhadapan dengan yang gangguan-gangguan ini, maka saya sengaja menyampaikan. Mungkin materi ini jarang yang menyampaikan. Teman-teman itu Ustaz banyak yang bisa, tapi nggak mau menyampaikan. Alasannya yang bisa tapi nggak berani. Nah kalau ingin latihan, nanti 2 pertemuan atau 1 pertemuan, satu pertemuan sekali bisa. Nah nanti kalau ada waktu yang renggang saya badani, nanti saya sambung. Kalau juga ingin latihan sekali pertemuan bisa. Ya, cuma masalahnya wani orang. Ini praktek apa enggak gitu. Ya, sekali insya Allah bisa. Nanti materinya ada. Dan setelah materi dengan kopi boleh. Dengan kopi boleh. Nah ini terlebih lagi ya, bagi rumah dan penghuni rumah yang terkena gangguan jin atau sihir, ya, maklumat ini tetap perlu dilakukan. Nah pada kesempatan ini saya sampaikan ada 5 poin. 5 poin. Yang pertama, bacalah Al-Quran di rumah. Itu poin pertama. Yang kedua, sering mengerjakan sholat sunnah di rumah. Yang ketiga, baca bismillah ketika masuk rumah dan makan. Yang keempat, baca bismillah ketika menutup pintu. Yang kelima, berdoalah ketika keluar rumah. Ini saya rasa jenengan sudah melakukan ya, dan sudah hafal, tapi banyak lupanya. Banyak lupa. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah baca Al-Quran di rumah. Bahasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Kalau rumah jangan itu jangan bacakan Quran, terutama surat Al-Baqarah, maka setannya lari terburit-burit. Sudah terlanjur di dalam dia keluar, yang di luar nggak berani masuk. Nah, kok sampun diwawasakan apa bareng? Ya mungkin sudah tapi belum istiqomah kan ngaten ya. Nah, sekarang itu ngaji. Mudah-mudahan nanti setelah ini nanti ada ya hasilnya setelah jenengan pulang itu nanti jenengan ada hasilnya. Kalau rumah itu tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka dikatakan oleh Rasulullah, rumah itu seperti kuburan. Jangan nanti masuk kuburan. Sama nanti masuk kuburan apa dereng? Dereng. Aku mau sering naik sepeda pun sakit kok. Naik mobil ya boleh naik kubur. Nah, kalau liang kubur itu mana? Pertanyaannya masuk kubur. Kalau jangan ziarah kubur kan dia masuk kubur ya. Nah, kalau masuk liang kubur meninggal hari itu malam. Di rumah itu kalau kuburan itu kan gelap ya. Kuburan gelap dan di kuburan itu juga banyak nisannya, banyak mobil itu mobil nisannya. Ada mobil nisan. Mobil nisan. Ya, kalau dengan masuk kuburan itu kubur itu gelap, terus kuburan itu angker, ya kan? Ya gelap. Kalau masuk kuburan kondisi gelap, dengan masuk kuburan dalam kondisi gelap, kira-kira kaki ini banyak kesandungannya ke badan. Nah kan kesandung loh, kan gelap. Di situ kan banyak nisan. Nah ibaratnya di rumah itu kalau di rumah nggak dibacakan Quran seperti kuburan, berarti gelap, angker. Nah kalau rumah sudah gelap terus angker itu apa yang terjadi?
Ya banyak masalah kan, banyak sandungan, banyak masalah. Suami cantik dilihat nggak kelihatan, suaminya ganteng dilihat juga nggak kelihatan, gelap. Ini anaknya juga nggak kelihatan anak, istrinya dianggap mak lampir, ya kan? Suami istri lagi bercengkrama di rumah, udah tahu anaknya jam 12 pulang sekolah atau jam 3 datang, mas ini mak Abiki mau datang ini, apa Abiki? Anak udah gerandong. Anaknya mau datang itu nggak merasa senang, tapi merasa malah susah karena kedatangan Abiki anak buah gerandong datang isu, ya kan begitu. Anak sama istri di rumah lagi bercengkrama, orang tuanya datang, bapaknya datang. Nah ini tidak merasa gembira dan senang, tapi merasa ketakutan. Bukan lagi bapakmu datang, ketemu ke sini, nanti jamu bapakmu. Ada kalimatnya begitu. Ibunya datang ya, ada mak lampir datang. Jadi kalimatnya begitu, jadi tidak kelihatan harmonis, tidak nyaman begitu, karena rumahnya gelap. Supaya tidak begitu, maka rumah itu sering dibacakan Al-Quran. Pada waktu malam rumahnya bercahaya. Orang itu dibacakan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, rumah itu bercahaya. Jadi bercahaya sehingga dikenal malaikat. Rumah di bumi tapi kelihatan dari langit, karena rumah selalu di dalam, selalu dibacakan Al-Quran. Bacakan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Ini pada masa Rasulullah masih ada, itu ada Sa'id Al-Khudri. Nah, itu ketika melewati rumah, ya pada itu lihat rumah orang, salah satu sahabat itu bercahaya dari rumah itu bercahaya, ada cahaya sampai langit begitu. Tapi setelah didekati ternyata cahaya itu apa? Ternyata putih-putih tadi itu malaikat berbaris. Malaikat pakai putih-putih tapi berbaris dari rumah itu sampai langit begitu. Kalau rumah itu dibacakan Quran begitu, itu rumah secara harfiah. Tapi rumah selamatnya itu hati kita jadi terang. Hati kita jadi terang kalau dibaca Al-Quran, sehingga tenang gitu kan. Nah, aman, setan nggak berani. Kan ada rumah selalu cuma ada kasus, ada itu ya, di rumah itu selalu dibacakan Quran, kemudian ada orang yang iri, rumah itu dihantam santet itu, sihir itu ya, maka begitu mau masuk nggak berani masuk karena di situ ada bacaan Al-Quran. Nah ini beneran, ini kasus dari teman di Danau Tempe kan, nah, rumahnya seperti angker begitu, itu malah dibacakan seperti ada suara-suara katanya. Karena saya nangani ini, saya selama nangani begini 23 tahun ya, dan nangani dengan pengalaman banyak orang-orang, kasus-kasus yang ditangani itu ya begitu. Maka langkah yang pertama tadi secara singkat, istiqomahkan di rumah membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah itu banyak Pak, kesel ya, tidak harus khatam, tidak harus langsung khatam. Kalau bisa ya langsung khatam. Al-Baqarah itu berapa ayat? 286 ayat ya, hampir 2 juz lebih ya. Kalau nggak bisa atau belum, saya tidak katakan tidak, kalau belum bisa, istiqomahkan, rutinkan minimal 11 ayat, 1-5 dengan catat ya, 1-5, kemudian 255 sampai 257. 255 berarti ayat kursi nih, dengan baca 255 sampai 257. Nah, kalau 25 kan ayat kursi, terus ditambah 2 ayat setelah ayat kursi, berarti berapa? 8 nih. Terus kemudian tambahi 2 ayat atau 3 ayat yang terakhir. Kalau 3 ayat berarti mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi kalau mulai 285 berarti mulai amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Berarti 11 ayat. Aman rumah jenengan, jenengan aman, keluarga aman, rumahnya aman, terang, nyaman. Tapi kalau rumah sering di keluarga terjadi pertengkaran,
baca Quran surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103. Itu tambahnya ya. Tapi kalau di rumah jenengan sering terjadi pertengkaran antara suami istri, anak sama orang tua, masalah kecil-kecil jadi masalah, kecil jadi besar. Kayak RM tapi sering aneh. Karena dengan dulu itu apa sih bukaran. Itu Al-Baqarah 102 dan 103. Wattaqa'u matatus syayatin ala mulki Sulaiman. Wa kafara Sulaiman wa lakina syaitan kafara ya'limunan nas sihr. Itu sihir. Ada sihir yang masuk dengan tidak terasa dan tidak tahu. Nah, nanti kapan-kapan tak sampaikan. Nanti ada 40 pukul tanda-tanda di dalam hubungan itu, tanda bahwa dengan kena sihir. Itu ada 40 pukul. Ya, ada materinya, buktinya ada. Ya. Nanti kalau jangan perlukan, boleh, itu bisa. Itu yang pertama ya, yang pertama. Yang pertama tadi apa? Baca Quran di rumah, terutama surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua adalah sering mengerjakan sholat sunnah di rumah. Mengerjakan sholat sunnah di rumah. Jadi dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhiduha quburan." Ya, jadikanlah bagian sholat kalian di rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari nomor 432, hadis riwayat Muslim nomor 777 dan yang lainnya. Nah, ini sumbernya hadis ini. Salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu salat sunnah gimana? Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat wajib baik qobliyah maupun ba'diyah. Jumlahnya pinten Pak Bu? Boleh 10, boleh 12. Kalau 10 berarti 2 rakaat sebelum zuhur, sesudah 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah ini 10. Tapi kalau 12, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat isya, dan 2 subuh. Itu 12. Barang siapa mengistiqomahkan salat sunnah rawatib ini, maka akan dibangunkan istana di surga oleh Allah. Sebenarnya dibangunkan istana di surga yang bangunkan Allah. Nah, kepengen baca ya gitu loh. Ya kan, samunate buat beristana nomor jalan. Kalau bolak-balik itu istana buah. Bukan istana buah, dan bukan istana kepresidenan, istana buah. Nah itu kalau dengan salat itu Allah janjinya begitu, dan juga rumah jenengan menjadi aman juga. Salat sunnah itu yang terbaik adalah salat sunnah itu di rumah. Kalau salat wajib itu sebaiknya di masjid atau musola berjamaah, tapi kalau sholat sunnah di rumah, nah, baiknya begitu. Tapi bukan nggak boleh di masjid atau di musola ya, boleh. Tapi kalau ingin baik dan supaya rumah jenengan itu juga jadi aman, juga jadi terang, ya digunakan untuk sholat sunnah. Ya. Rumah itu, nah, ini pesan Rasulullah. Rumah itu setiap harinya jangan sampai dimatikan dari 2 lampu. Nah, pertanyaannya, rumah jenengan setiap hari ada nggak 2 lampu itu atau dimatikan? Ada Pak Bu? 2 lampu. Lampu gede-gede Pak, bukan begitu. 2 lampu itu nggak begitu yang dimaksud. Nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatul Quran. Nawiru, terangilah rumahmu, sinarilah rumahmu, beri cahayalah di rumahmu
namiru buyutakum atau manazilakum, itu rumahmu, terangilah rumahmu dengan dua cahaya, dua lampu. Apa dua lampu itu? Bisolatin wa qiraatil Quran. Jadi usahakan bahwa setiap hari itu di rumah itu digunakan untuk sholat dan baca Quran. Sholat artinya sholat sunnah, atau malam sholat tahajud. Terus baca Quran, ikuti dengan baca Quran. Ya gitu nih. Insya Allah kalau jangan lakukan itu, aman jenengan, aman keluarga kita, aman rumah kita, nyaman untuk ditempati. Insya Allah nggak sering terjadi pertengkaran. Jadi nyaman di rumah itu, karena rumah itu kan tempat tinggal. Nah, ini manfaat salat sunnah di rumah ya. Manfaat salat sunnah di rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya salat adalah salat seseorang di rumahnya, kecuali salat wajib." Ini hadisnya hadis Bukhari nomor 731 dan hadis Imam Muslim nomor 781. Nah, nomor hadisnya dicantumkan itu supaya mantap bahwa itu benar, itu sahih, sumbernya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu katanya siapa ya? Ya katanya Rasulullah. Mungkin hadisnya ini sebagai sumber. Ini videonya nggak tak tayangkan ya, poin-poinnya saja. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bacalah bismillah ketika masuk rumah dan akan makan. Awalilah dengan bismillah. Ini sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Nah, kullu amrin fi balin la yubda'u bismillah wa huwa aftar. Hadis yang lain mengatakan kullu amrin fi balin la yubda'u bismillahi wa huwa aftar. Itu sama. Jadi kullu itu setiap. Nah, kalau kalimat tiap-tiap, setiap itu berarti kan semua. Misalnya gini, tiap-tiap menjenengan dapat hadiah uang 10.000. Nanti kan masing-masing juga berarti kan semuanya kan. Jadi tiap-tiap, jadi semua perkara yang positif, yang baik, yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Aftar atau aktor terputus dari apa? Kalau berkah gitu, nggak ada berkahnya. Karena bismillah adalah salah satu simbol ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang akan jenengan lakukan, aktivitas apapun pokoknya itu baik, awali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan berkah ini, akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitanu la mabita lakum wa la asya'a wa idza dakhala falam yudhkirallaha inda dukhulihi qala syaitanu adraktum madid." Artinya begini, apabila ada orang yang masuk rumah kemudian dia mengingat Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan mengatakan kepada temannya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam. Tapi apabila dia tidak mengingat Allah, membaca bismillah dan jangan lupa ucapkan salam ketika masuk, maka setan mengatakan kalian mendapatkan tempat menginap. Hadis riwayat Muslim 2018, Abu Dawud 3705 dan lainnya. Maksudnya begini, kalau jangan akan masuk rumah itu baca bismillah. Makanya ini lengkapnya gini, bismillah assalamualaikum. Nanti di bawah ada
Nanti di bawah ada terang. Kalau masuk rumah itu baca Bismillah. Mau makan Bismillah. Kalau jangan begitu masuk, nah setan itu jin itu tadi ya, itu hidupnya itu bukan sendiri-sendiri, itu berkelompok ya. Jadi berkelompok. Begitu jangan mau masuk rumah, jangan baca Bismillah, maka setan berkata, tidak ada tempat menginap di rumah ini. Ya teman-teman, hari ini dia ada tempat menginap di rumah ini, dan dia nggak bisa masuk. Nah, kemudian jangan mau makan baca Bismillah, maka dia berkata, teman-teman, hari ini tidak ada makan untuk kita, tidak bisa makan. Nah, kalau jangan dahar kemudian lupa, tengah-tengah misalkan tinggal 1 sendok baru ingat, jangan belum baca Bismillah, apa yang harus dibaca? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Maka setan muntah, tidak jadi makan. Kalau jenengan itu perso dan jenengan bisa bersani, misalnya minuman begini ya, nah, mau diminum begini, jangan tidak Bismillah, nggak bisa sorry, dibilati ngiler-ngiler di situ. Jenengan kan nggak bisa melihat ya. Nah, tadi surat Al-A'raf 27 tadi ya, manusia nggak bisa melihat ya. Nah, kalau jangan bisa melihat air yang dengan mau tunjuk tadi kalau nggak Bismillah, ya dia ikut nyolosori ngiler-ngiler di air itu. Makanan yang jangan badai dahar dengan betul mau Bismillah, dia nyolosori makanan itu. Karena dengan tahu nggak sih makan nggak mentau. Nah karena itu kalau jangan baca Bismillah, mereka nggak bisa ikut makan, nggak bisa ikut minum. Nah, betul ya? Mungkin kita sudah, saya katakan kita sudah tahu teorinya, sudah tahu ilmunya, tapi kadang sering lupa. Sering lupanya daripada tidak ya. Maka solusinya supaya jangan nggak sering lupa itu untuk edukasi kepada kita dan keluarga dan mungkin tamu itu di ruang makan itu jangan beri doa digantung dulu. Doa digantung di laminator atau di meja di bawah, di tepi meja jangan tulis di bawah kacanya itu. Nah, kan gitu. Dan mau makan kan mocor tulisannya. Enggak lalu terus mocor, mocor. Kalau caranya nggak kan? Insya Allah nggak lupa. Anak kita mungkin baca itu edukatif, cara mendidik begitu keluarga ya, yang Islam itu begitu. Karena di sudut-sudut atau di ruang tamu tulisin sudahkah Anda sholat? Mungkin tamu kan juga aku belum sholat, sholatlah sebelum disolati. Akhirnya kan oleh dengan dakwah karena tulisan-tulisan begitu ya. Satu mengingatkan diri kita, keluarga kita, dan juga tamu kita, dan juga ada nilai dakwah. Jadi doa-doa dengan tempel seperti di pintu masjid kan ada tulisannya doa masuk masjid, doa keluar masjid itu. Ya bukan menghina kuasa apa, nggak begitu, tapi itu mengingatkan kita supaya nggak lupa. Doa-doa begitu jangan tempelkan. Insya Allah aman. Insya Allah. Okay. Agar rumah tidak dipenuhi setan, ikutlah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk rumah baca Bismillah, tutup jendela baca Bismillah, tutup pintu baca Bismillah. Nah ini ada ceritanya. Kalau jangan masuk rumah, itu Bismillah assalamualaikum. Nah, kalau jangan masuk rumah, Bismillah assalamualaikum. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kalau masuk rumah itu Bismillah assalamualaikum. Itu kalau ada penghuninya. Kalau pas kosong assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kalau kuncinya dengan bawah berarti di rumah kan kosong, nggak ada penghuninya. Maka ucapannya assalamualaikum atau ditambahin Bismillah assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Yang dimaksud ibadillahis sholihin itu siapa? Ya malaikat yang jawab di rumah. Jangan itu ada malaikat yang menjawab. Tapi kalau ada penghuninya, walaupun mungkin ada pembantu karena ada orang di dalam, ucapkan Bismillah assalamualaikum. Nah, yang jawab nanti kan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kan gini. Nah kalau jawabnya waalaikumsalam, jangan assalamualaikum, bisa waalaikumsalam. Berarti orang itu akhlaknya masih akhlak hasanah. Ya kan? Tapi kalau jawab assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi, itu akhlaknya akhlak karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, situ jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan sempurna gitu. Nah, gitu kan? Itu nanti ada bahasan sendiri, itu kaitannya akhlak. Menurut saya kalau masuk dengan Assalamualaikum, ngerti ya? Begitu dengan ucap begitu, ya setan tadi saya katakan, setan berkata, teman-teman, hari ini tidak ada tempat kita untuk nginep di rumah ini, nggak bisa masuk kita. Ya. Komandannya begitu, pimpinan rombongan jin ini. Ya, sekarang saya ngomong ini mereka mendengar, ya. Mereka mendengar dan mereka juga mengatakan orang itu merasani aku. Posisinya di pojok-pojok Pak ya. Mereka itu tempatnya di pojok-pojok. Nah, gitu. Nah, bacalah Bismillah. Nabi SAW bersabda kepada Umar bin Abu Salamah yang kata itu beliau masih belia. Wahai anakku, bacalah Bismillah manakala dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu, maka seperti itulah gaya makanku. Setelah itu, hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Kalau makan itu baca Bismillah, pakai tangan kanan, ambil lauknya yang dekat, jangan ngambil lauk yang jauh. Tapi kalau yang dihadapan jenengan menjes, yang dihadapan temannya itu empal, ya sih nggak dapat empal dia ngerti, mau diambil diputer, gini bikin empal. Ya gara-gara empal, gara-gara menjes itu orang jadi tekanan darah tinggi. Jadi yang buat tekanan darah tinggi itu bukan daging, tapi menjes pun bisa. Gara-gara ngadu menjes itu jadi ngamuk. Ngamuk menjes tok ayo tak kelemuter. Ya gitu kan. Nah ini kunjungan Rasulullah SAW itu makan pakai Bismillah, tangan kanan, lauknya ngambil yang di depannya. Intinya tadi yang jadi pokok bahasa itu Bismillah tadi ya. Doa ketika lupa membaca Bismillah sebelum makan. Bagaimana jika lupa membaca Bismillah sebelum makan? Apa mesti dibaca? Tentunya ada Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hafal ya Pak? Boleh. Dan sudah pernah praktekkan nih. Kalau sudah lupa, ya tetap ada doanya ya, tetap ada doanya. Basmalah kalimat berbarokah. Basmalah adalah kalimat yang barokah. Ya, Allah membuka kitabnya dengan dan memerintahkan para hamba untuk mencari keberkahan darinya dengan sebabnya. Memulai pekerjaan-pekerjaan yang baik dengan basmalah adalah sunnah Rasulullah SAW dan sunnah segenap Nabi dan Rasul alaihi wassalam. Jadi Bismillah itu adalah perintah Allah dan juga amalan para Rasul dan para Nabi dan para salafus saleh. Karena dengan basmalah itu sesuatu itu menjadi barokah, menjadi berkah. Berkah itu namanya Pak. Barokah itu ya, sedikit tapi mencukupi gitu. Atau sedikit tapi bisa membuat tenang. Cukup, kalau cukup sama banyak itu lebih baik cukup ya. Kalau banyak belum cukup, kalau cukup masih banyak. Kayak titik, tapi mencukupi kebutuhan. Ya kebutuhan kita kan beda-beda ya. Tapi selalu cukup dan mau setiap dibutuhkan itu ada. Setiap dibutuhkan itu ada. Nah itu namanya berkah, itu begitu. Jadi membuat tenang dan juga dengan sesuatu yang kita miliki itu bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT, membawa ketenangan. Jadi mudah untuk digunakan ibadah kepada Allah SWT. Itu namanya berkah. Barokah. Itu makanya awal itu dengan Bismillah tadi seperti dalilnya tadi, kullu amrin bibalin la yubda'u bi bismillah bahwa apa? Segala urusan
atau setiap urusan itu yang tidak diawali dengan bismillah, bahwa aktar terputus dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, baca bismillah ketika menutup pintu. Baca bismillah ketika menutup pintu. Nah, ini contohnya nih. Ada gambarnya sebagai ilustrasi gitu ya. Baca bismillah saat tutup pintu. Tutuplah pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Biasakan bismillah, nutup pintu bismillah, buka pintu bismillah, nutup jendela bismillah, nutup selorokan bismillah, nutup dompet bismillah. Nah, ini ada kasus ini, ada cerita. Ini ceritanya nyata. Itu bendaharanya Masjid Nurul Huda Jalan Ngantang. Bendaharanya pembangunan, kan renovasi. Ada bendaharanya itu setiap laporan, misalnya seminggu dengan laporan ya, setiap laporan itu uangnya hilang 1 juta, 2 juta. Tapi setiap laporan uangnya hilang. Terus di rumah uangnya juga sering hilang. Istrinya pegel, bingung, dompetnya itu disimpan di dalam kulkas. Jadi pegel istrinya, Pak, duit kok hilang sih Pak? Terus jadi uangnya itu disimpan di kulkas, di dompet di kulkas. Nah, terus pada saat itu tanya takmirnya itu Ustaz Slamet Haryono ya, anggota CMN ya. Terus itu panggil Ustaz Jono itu bisa begitu. Terus saya dipanggil, terus ada masalah Bapak, mau cerita begitu. Ya terus ya ini, apakah tuyul itu ada Bapak? Menurut jalan tuyul itu ada atau enggak? Tidak pernah tahu ya. Jadi tuyul itu ada. Ya tuyul itu ya jin itu. Ya, jin yang nakal itu tadi. Nah, jual beli jin itu juga ada orang itu. Jual beli jin ya, jual beli jin. Nah, saya tahu ada orang jual beli jin itu ketika saya masih ngajar di MTS Khadijah Jalan Arjuna itu ya. Itu saya meruqyah siswa saya. Kemudian salah satu di antara ketika saya ruqyah itu dia jadi kucing. Dan salah satu siswa itu tak ruqyah jadi kucing. Ya selama ini baru sekali itu, biasanya kan macan, ular, kera kan begitu. Itu salah satu dari kucing. Kemudian ngubung-ngubung, nah mau tak dekat itu lari. Nah saya tahu kelemahannya kucing, jangan tahu kelemahannya kucing. Kalau manggil kucing, kalau didekati lari, caranya gini, pus, maka dia mendekat. Setelah dia mendekat terus duduk di pangkon saya begitu, tertak lurus kepalanya. Kamu siapa? Jadi, tapi bentuknya anak tadi ya, tapi kemasukan setan, kemasukan jin tapi jadi kucing. Terus duduk di pangkon saya, tak lurus kepalanya. Ini kucing kalau duduk kan nurut aja. Nah, saya tahu, kamu itu siapa? Terus dia ngaku, aku ini dibeli anak ini. Dari mana? Dari ini. Untuk apa? Anak ini kan pemain bola. Nah, saya diletakkan di kakinya supaya pintar ngirim bola. Kalau kucing kan mencor-mencor pendek, tapi dia pintar main bola, ngirim bola. Kucing kan mencor-mencor gitu ya. Tetap suruh keluar. Ya kalau dijak halus-halus ya kan keluar ya. Nah, ternyata dari mana dibeli. Nah, terus begitu dia sadar kamu mau kok nyimpen setan. Loh, Bapak kok tahu? Tadi saya dari saksikan temanmu semuanya itu. Iya Pak, saya beli di sana. Berapa harganya sekian ini? Ya kok? Ya tak pasang di kaki aku nak olahraga, nak ngirim bola saya minta. Dia nggak bisa beli belinya di seseorang. Dengan harga begitulah. Tuyul juga begitu ternyata. Tuyul itu juga ada orangnya. Juga jadi jin itu tadi ya. Ya tuyul itu kan bentuk jin, bentuk kecil gitu. Tapi penjelmaan, jadi bukan bentuk aslinya itu ya. Ya penjelmaan aja. Kalau kita bentuk aslinya nggak bisa. Jin itu suka menjelma, yang suka disenangi loro ya. Kucing hitam dan ular. Yang paling disenangi dia menjelma. Nah setelah itu, jin itu, tuyul itu kalau belinya itu misalnya 100 juta,
maka jin itu ya tuyul itu ngambilin tahunya ya uang 100-an. Nah kalau belinya 50 juta ya uangnya setan itu tuyulnya ya 50 toh. Kalau 10 juta ya 10 juta kan gitu. Duitku kok hilang terus ya? Loh sih hilang kok ya 10-an atau 100 kok gak dicukur sih hilang kok mesti 10. Pernah ngalamin badan jadinya? Badan gitu. Ya berarti kan jin itu tuyulnya itu organnya tubuhnya 10 juta. Kayak dulu duit 10 toh. Sih hilang ya 10 toh. Ya badan gitu. Nah, ketika yang namanya Pak Mulyono yang bendaranya luka tak beritahu begitu. Baca, mau nutup baca bismillah, nutup pintu bismillah, setan nggak bisa masuk, jin nggak bisa masuk rumah jenengan. Nutup jendela, nutup selalu bismillah, nyimpen uang, nutup sak bisa nutup bismillah. Nah, kan gitu ya. Nah, dengan gitu itu ada orang juga jualan gitu, datang ke rumah, Pak Ustaz, aku minta pelaris. Loh, aku bukan dukun ya pelaris. Kalau sampai minta pelaris, kalau orang nasihat itu kan harus dinasihati ya. Kalau minta supaya laris, baca Quran surat Fatir ayat 29 dengan catat. Pelaris itu surat Fatir ayat 29. Surat apa Pak Bu? Surat Fatir ayat 29 itu pelaris itu. Oh, banyak, salah satu tak bukan satu aja. Fatir 29. Di situ dibaca, kalau dibaca kemudian artinya diwaca, kemudian isinya diamalkan. Itu kan baca Quran itu 3 tingkat ya. Baca Quran secara harfiah, baca Quran secara maknawiyah, dan baca Quran secara amaliyah. Jadi Fatir tadi dibaca tuntas, ditadaburi, baca kan situ kan apa? Innal ladzina yatlunal kitaba. Yatlunal kitab berarti kan Al-Qur'an. Terus yang kedua apa? Wa qamus sholata. Yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi kalau lan tabur dalam bahasa Arab, lan itu tidak akan, tabur itu rugi. Kalau jenengan ingin perdagangan jenengan itu tidak akan pernah sepi, tidak akan pernah rugi, bacalah Quran. Ya kan? Innal ladzina yatluna kitaba, baca Quran. Kemudian yang kedua, wa aqamus sholata, dirikan sholat terutama 5 waktu. Kemudian yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahu sirran itu sembunyi, wa alaniyatan itu terang-terangan, yarjuna tijaratan, kepada siapa yang mengharapkan perdagangan lan tabur tidak akan pernah sepi dan rugi. Apalkan itu insya Allah dagangan jenengan laris. Termasuk yang belum pelaku, belum punya jodoh itu insya Allah laris dapat. Kalau itu perdagangan itu ya umum gitu. Ya, Pak, lu nggak dapat jawab baca itu kayak gitu. Ya insya Allah tidak lama dapat jodoh. Inilah ya. Kan laris dagangan tidak akan pernah sepi, tidak akan pernah rugi, laris. Artinya ya pahala Allah di akhirat, tapi di bumi sudah diamalkan begitu ya. Ya jadi begitu ya. Jadi begitu karena jualan uangnya dilaci loh, uangnya dilaci juga hilang terus. Kalau ilmu Jawa itu ya saya punya ilmunya, itu tak pelajari juga, saya juga belajar itu. Nah, itu dilaci biasanya diberi kacang hijau, diberi lombok, diberi beras gitu. Apa ada yang ngono? Jendela, cukup duit lali dengan beras, gak bisa cukup duit itu dengan lombok gitu. Nah, kalau kita beriman kepada Allah tidak begitu. Bacakan Quran, baca Bismillah, Bismillah, ini tunjukannya gitu loh, nah, gitu. Baca Bismillah saat tutup pintu, baca Bismillah saat tutup pintu laci, nyimpen duit, Bismillah, aman. Setan gak mau melebu, gak mau dekat setan. Nah, itu bahaya setan jin maupun setan manusia. Ngusir jin, ngusir setan yang dari manusia itu lebih sulit daripada setan yang dari jin. Dari jin loh, Allahu la ilaha illallah loh.
Ya kalau setan dari manusia, Allah malah moco, aku nggak hafal satu. Allah la ilaha illallah malah moco, Allah la ilaha itu nggak hafal. Ini setan yang kalian menjahitnya. Ini pengalaman saya menangani itu yang juga setiap hari ada ya, setiap hari ada. Ya, begitu ya, terus macam-macam. Jadi saya nerangkan dengan teori dan praktek pengalaman setiap hari ya, saya alami begitu. Jadi tadi saya tegaskan lagi, baca bismillah saat tutup pintu. Malam tutup pintu, insya Allah aman, dijaga oleh malaikat. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul nggih? Itu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak saran agar kita tidak terganggu setan. Salah satunya wadlikul abwaba wa urus mawwa fa inna syaitana la yuftah baban mu'allaqan. Ini dasarnya gini ya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim dan lainnya ya. Tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Ini dasarnya bisa dipertanggungjawabkan nanti bisa dicek. Jadi tidak ngarang. Kok ini hadisnya begini. Dasarnya ini, tutup, setan tidak bisa membuka. Termasuk pintu hati kita, diri kita, jiwa kita. Ini ada pori-pori, ada jalan masuk mereka. Kalau jangan selalu dijaga dengan bismillah, maka mereka tidak akan masuk. Mendekat saja tidak bisa, melihat saja tidak kuat, melihat saja tidak bisa. Kalau saya meruqyah misalnya, ada orang yang lagi gangguan, kalau saya bacakan salib, dia nggak berani menatap saya, nggak berani. Dia baca, coba lihat saya, dia lihat, dia melihat gini, tapi bola matanya ke bawah atau ke atas. Lalu lihat saya, nggak udah lihat, tapi bola matanya nggak menatap ke bawah, bahkan nggak kelihatan seperti jangan begini, tapi jangan ke bawah gitu, kan nggak kelihatan di situ, nggak berani menatap. Kalau di dalam hati jangan itu ada kalimat-kalimat Allah dan pikir, maka pori-pori jenengan ini ada cahaya yang keluar. Maka kalau divisualkan di film itu, kalau divisualkan kan begini, bukan jangan baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ada cahaya yang keluar bagaikan seperti laskar bit itu ya, yang keluar ada cahaya yang keluar. Maka mereka mesti menjerit A'udzubillahi minasyaitonir kan jadi waduh panas kan gitu. Sebenarnya di sini ada video ini nanti, tapi panjang nanti, kalau ini panjang nanti ya. Nah, ini ya, jangan lupa jangan lupa tutup pintu dengan baca bismillah. Setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup dengan disebut bismillah. Nah, kan bukan panjang loh. Nah, dengan cukup tadi dengan praktekkan, mulai pulang dari sini bisa dipraktekkan. Nutup apapun bismillah, insya Allah aman. Kalau anak kita, cucu kita yang masih kecil belum bisa ya, dengan yang tutup, misalkan dia cari dengan untuk bismillahirrahmanirrahim, tutupkan ya. Tidak harus sentuh ya. Bismillah. Anaknya tidur gitu, baca gitu. Kemudian yang terakhir berdoalah ketika keluar rumah. Ini sambil di tak bagi ya, nanti mungkin bisa di kelasnya, betul? Bisa dibagi. Ini 20 lembar, mungkin kalau kurang nanti diperbanyak ya. Dan nanti juga bisa dikopi, diberikan siapa saja boleh yang memerlukan. Itu insya Allah ada 20 lembar, ada setiap satu bendernya 2, sebenarnya 3. Jadi yang ketiga itu hanya penjelasan saja, fotokopi dari 2 lembar gitu. Jadi saya terangkan di situ ada poin-poinnya, ada. Dengan doanya nggak hafal, di situ ada. Harapan saya begitu, kalau ceramah itu dengan mendengarkan itu tidak sampai 1 hari, hanya menit mungkin hilang lagi ya. Oh, kok tak bisa diterangkan. Kemudian yang kelima, untuk membentengi diri, keluarga dan rumah adalah berdoa ketika keluar rumah.
Nah, keluar rumah, doa ketika keluar rumah ya, ringkas, mudah dihafal, tapi khasiatnya luar biasa, besar sekali. Sambil hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Enggak bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Nah, di situ di bawah saya beri Latinnya, mungkin di antara Bapak Ibu nah punten yang belum bisa baca Arabnya, nah, Latinnya di bawah saya beri. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Nah, ini kan. Nah, punten kalau jenengan badhe pindah, nah, ketika keluar rumah jangan tuh pakai kaki kanan atau pakai kaki kiri. Kalau jenengan keluar rumah pakai kaki kanan atau pakai kaki kiri? Kalau saya pakai kaki kiri dan kanan. Bukan keluar rumah jangan pakai kaki kiri, kanan ditinggal di rumah. Pertanyaan saya kan pakai kaki, kecuali kalau jangan keluar rumah kaki kiri dulu, kanan dulu lah. Kan pakai kaki kanan, pakai kaki kiri kan ya. Nah, ngapun tadi selingan tadi gitu. Jangan cek ternyata. Kalau jenengan masuk kamar kecil, pakai kaki kiri atau kanan? Ya, kiri dan kanan. Kalau kiri dulu kanan. Kalau keluar kanan terus kiri. Kalau keluar rumah kiri dulu kemudian kanan. Kecuali masuk kamar kecil saja ya. Kalau masuk kamar kecil itu kiri dulu baru kanan. Tapi kalau keluar kanan dulu. Kalau keluar dari kamar kecil itu kanan dulu. Selainnya itu kalau keluar kiri, masuknya kanan. Kalau masuk rumah kanan, masuk kantor kanan, masuk masjid kanan, kan gitu. Kecuali satu kamar kecil. Walaupun besarnya 3 meter ya disebut kamar kecil. Bersih pun juga disebut kamar kotor, karena kamar itu tempatnya setan, rumahnya jin. Itu di rumah jenengan ada jinnya di situ ya. Kamar mandi itu ada jin. Maka kalau di kamar mandi ojo suwe-suwe sak perlunya, apalagi nyanyi di kamar mandi, rekaman di kamar mandi. Gitu ya. Nah, kembali ke sini. Kalau jangan keluar rumah pakai kaki kiri dulu, terus dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Nah, ketika jangan mengucapkan begitu, di luar pintu itu ada suara. Mak jangan nggak mendengar. Kalau jangan mendengar melayu nggak selamat tuh. Ada suara begini. Celaka aku, tidak bisa menggoda orang itu. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW, celaka aku, tidak bisa menggoda Muhammad, begitu. Kalau sekarang kan jenengan berarti celaka aku, tidak bisa menggoda orang itu. Bahasa Malangnya gini, sialan, gak bisa menggoda orang itu. Bahasa Malangnya sialan gini. Ya. Kenapa? Karena jenengan dikawal oleh malaikat kanan kiri depan belakang. Kan jin tadi kan dalam Al-A'raf 17 kan dia menggoda kalian, menggoda kita dari depan belakang kanan kiri ya. Ketika jangan baca Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah, maka jangan dijaga malaikat depan belakang kanan dan kiri. Ketika jangan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu ada tawakkaltu Allah, suara menjangan itu menggelegar ke langit, pintu langit terbuka. Allah berkata, wahai malaikat, dengarkah kau hambaku sedang bertawakal kepada aku, turun kamu. Jadi malaikat langsung diinstruksi oleh Allah, turun kamu malaikat, hambaku telah bertawakal kepadaku, maka kamu turun kamu. Karena dia bertawakal kepadaku, maka penuhilah segala kebutuhannya. Apa dasarnya? Qurannya gimana? Qurannya jangan buka dalam surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Barang siapa benar
benar-benar bertawakal kepada Allah, maka akan aku cukupi segala kebutuhannya. Segala kebutuhannya gitu. Nah, kalau di sini dalam hadis, kalau diterangkan dalam hadis doa tadi disarah oleh hadis, dinyatakan siapa yang keluar rumah kemudian dia membaca doa di atas, maka disampaikan padanya, kamu diberi petunjuk apa keperluannya. Kita lagi keluar tadi diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diberi petunjuk tidak kesasar kita. Tidak kesasar. Dicukupi apa? Dicukupi kebutuhan kita. Dicukupi segala yang kita inginkan, dicukupi oleh Allah. Dilindungi keamanan kita, keselamatan kita dilindungi oleh Allah SWT dari segala gangguan, baik dari setan manusia maupun setan dari jin. Kita dilindungi oleh Allah. Ini hadisnya begitu. Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, kamu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada videonya almarhum Syekh Ali Jaber. Misalnya isinya yang saya terangkan tadi. Betul ya? Ya, maka biasakan dengan setiap keluar itu baca itu. Jika membaca doa keluar rumah tersebut di atas, maka setan kemudian berteriak. Tadi saya katakan dia berteriak, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa muqiya. Jadi berkata begitu, bagaimana kalian bisa mengganggu orang yang sudah diberi hidayah, dicukupi dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi hadisnya gitu deh. Nah, ini yang saya terangkan tadi, ada hadisnya mengatakan begitu. Setan berteriak itu tadi, jinnya dia berteriak, mana mungkin bisa mengganggu orang itu, karena orang itu telah dilindungi oleh Allah. Ya, diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi cukupi dan dilindungi. Ya tidak mungkin. Ya, seperti kalau pejabat keluar dari kantor, kemudian dikawal oleh ajudannya, pengawal keamanannya depan, belakang, kanan, kiri, ya, penjahat atau preman yang nunggu di luar tadi, sialan, nggak bisa ganggu, nggak ada kesempatan. Ya, tadi juga mencari celah-celah, tapi selalu keamanan yang menjaga. Ya, seperti itu. Itu malaikat jangan dikelilingi malaikat begitu kalau jangan baca itu. Syukur kalau jangan tambahin begini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul 3 kali lebih ampuh lagi. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Apa ya? Lebih ampuh lagi. Jangan di samping Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah sudah kuat. Jangan tambah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi sama wahwassamiul alim. Barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat Baqarah dalam satu rumah, setan tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut pada malam itu hingga datang waktu pagi. Tadi sampaikan di depan tadi ya. Nah ini 4 surat pada awal Al-Baqarah, 4 surat atau 5 kan, kalau tanpa alif lam mim kan 4 ya. Kalau dengan lagi kan 5 gitu ya. Terus ayat kursi 2 ayat sesudahnya dilanjutkan. Artinya setelah ayat kursi wal azim la ikrafidin qad tabayyana rujuk minal ghafa ma yakfur bi tawhidi wa yu'min bila faqad istamsaka bil quran fi samalah wallahu samiul alim. Terus yang 257 kan Allah walladzina amanu yukhrijuna minal dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'u tawhudu yukhrijuna minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, kalau bisa diulang-ulang ini. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nari. Itu diulang-ulang. Ujungnya itu kan. Nah, kalau pas dengan baca itu dengan ada sesuatu yang nempel maka keluar itu. Keluarnya mungkin frontal, mungkin enggak. Kalau mungkin di posisinya di telinga jangan panas. Kalau di mata itu panas, di kepala pusing, kalau di perut mual, kalau di tangan bisa bergetar, atau di
begitu untuk nanti tak ajari cara rukyah mandiri gitu. Nah, ini tak lanjutkan ini. Rumah dia tadi di depan tadi ini tertulis di sini 4 ayat pada awal surat Al-Baqarah, ya. Terus ayat kursi ditambah 2 ayat sesudahnya, kemudian ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah itu katanya siapa? Katanya Rasulullah. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Itu diterangkan oleh hadis. Jadi yang tak terangkan tadi setiap poin ada hadisnya. Jadi supaya jenengan tidak ngarang, karena saya oleh teman-teman itu sampai kok dukun ya. Loh ini tidak dukun, ini rukyah. Rukyah ada 2, ada rukyah syariah dan rukyah sirkiyah. Kalau rukyah syariah itu ya apa yang doa yang dibaca, bahkan semuanya itu syariah ada dasarnya, bisa dipertanggungjawabkan. Ayatnya mana, hadisnya mana. Nah, kalau yang sirkiyah itu yang baca bismillah tapi juga baca mantra. Ya, Allah tapi juga pakai minta tolong ya selain Allah. Dan itu syirik itu begitu. Kalau syirik ya, kalau yang syariah itu ya asli, ya ayat Al-Quran ya hadis, doanya itu jelas dipertanggungjawabkan, sumbernya mana itu bisa. Ya, makanya tadi saya tawarkan kalau jamaah mau memerlukan materinya boleh saya kopikan. Kalau sembunyi-sembunyi nggak ada jelas kan saya kan nggak berani tak kopi gitu. Itu kan bisa dipertanggungjawabkan dan ini bisa dikopi juga. Dari Hawlah binti Hakim radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat lalu berdoa. Kalau dengan keluar rumah tadi baca bismillahirrahmanirrahim, begitu sampai ke tempat yang dituju dengan baca ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan segala makhluknya. Tiada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Jadi kalau dengan menuju ke suatu tempat dan bahkan kan berdoa sampai tempat jangan baca ini. Karena di tempat itu juga mungkin ada jinnya yang siap-siap menerkam jenengan, mengganggu jenengan dengan jaga itu. Maka Allah perintah malaikat lagi, jaga orang ini. Nah, jangan jadi aman lahir batin. Aman lahir batin. Nah, kalau ini penjelasan saja ini. Jadi intinya tadi ya 5 poin tadi saya rasa sudah cukup jelas ya. Cukup jelas. Ini kalau ini penjelasan saja. Tambah kalau ini ada penjelasan bentengi diri ala Rasulullah, ini ada videonya, ada ini contoh. Bisa dibuka. Mungkin dari 5 poin tadi mungkin ada pertanyaan ya, ada pertanyaan atau jangan punya masalah yang mungkin kaitannya dengan yang saya jelaskan tadi, boleh ditanyakan. Nanti kalau nggak tuntas ya kapan-kapan bisa untuk Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang lain misalkan kalau pernah atau menutup pintu, kalau lupa ketika nutup pintu nggak baca Bismillah gitu. Ya, keluar rumah tidak baca Bismillah waktu terus di tengah jalan. Pas iling itu jangan baca. Pas ingat itu jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingatnya di situ ya jangan baca itu. Ya, baca Bismillah. Gitu ya. Memang kalau bacanya itu bukan keluar pagar ya, tapi keluar rumah. Bacanya bukan keluar pintu pagar, tapi keluar dari rumah. Dengan baca itu. Nggak belum ya? Ingat ya langsung dengan baca. Tapi kalau di kamar mandi itu nggak boleh baca kalimat-kalimat
Allah berdoa. Itu dalam hati boleh ya, kalau dalam hati. Pikir-pikir dalam hati boleh, ini jangan diucapkan. Karena di kamar kecil itu rumahnya setan. Kemudian masuk kamar kecil, baca doa, keluar doa. Kalau nggak lupa, kita kata ibu tadi, ya juga baca di dalam hati aja. Ada pertanyaan lain? Enggak Pak? Hubungan sama godaan setan tadi, itu kok selalu bilang dari kanan kiri depan belakang. Kenapa tidak dari atas? Oh, ini sering ada pertanyaan gitu ya. Ya, itu dari Al-Quran, penjelasan Quran kan, aku akan goda anak cucu Adam dari depan, belakang, kanan, kiri. Dari atas atau enggak? Enggak, di atas itu enggak bisa, enggak berani. Karena di atas itu pintu rahmat Allah. Nah, kan pintu rahmat Allah itu dari atas, maka dia enggak bisa menggoda dari atas. Tapi kalau dirutnya ada di kepala, kan kepala itu bukan berarti atas itu berarti pintu Allah itu di atas, bukan Allah berarti ya, artinya Allah itu di atas kita gitu. Itu Pak ya. Kenapa kok nggak dari atas? Karena dari atas itu pintu rahmat Allah, nah, sehingga dia tidak mampu untuk berada di pintu Allah, pintu rahmat Allah. Betul Pak ya? Yang tadi depan belakang, karena tadi dasarnya Al-Quran Al-Araf ayat 17. Jadi nanti kalau ingin tahu tentang lebih lengkap tadi, mulai ayat 12 dengan buka ya Al-Quran terus terjemahan nanti mulai ayat 12 Al-Araf 12 sampai 18 atau 27 dengan baca itu nanti ada rangkaiannya. Ada ceritanya jin dan manusia itu gimana, nanti ada rangkaiannya. Kenapa kok mudah itu? Karena dia dendam, Pak. Gara-gara Adam aku laknat dikeluarkan Allah dari surga. Adam maka akan aku goda. Itu kan dendam dia itu. Ya gitu. Masih ada lagi? Kalau enggak mungkin sementara cukup sampai di sini saja. Mungkin ada manfaatnya. Tapi ketika saya ini tadi ada Bapak Ibu, mungkin ada sesuatu yang aneh yang terjadi dalam diri Bapak. Nah, kalau ada mungkin bisa tidak lanjuti, berarti ada sesuatu yang di dalam diri jenengan, ada sesuatu, kemudian dengan ada materi-materi yang itu mungkin muncul, mungkin kepala pusing, mual, atau gak enak, atau ngantuk rasanya motor langsung borak, begitu selesai sekarang terang lagi. Ada yang begitu, gitu Pak ya? Saya itu gitu. Saya itu setiap baca Quran itu mau muat. Nah, itu indikasinya gitu. Kadang-kadang kalau mau tidur nggak bisa ngantuk sih ya, baca Quran ngantuk. Terus kalau jenengan sering mimpi macam-macam ya? Pernah melihat sesuatu yang menakutkan daya? Ya kadang-kadang. Nah, itu indikasinya gitu. Maka nanti ada materi 40 tanda atau 40 tanda pukul atau sihir ada di dalam diri manusia. Ada 40 tanda-tandanya. Di antaranya begitu. Baca Al-Quran untuk begitu selesai ya enggak? Gitu. Ada orang baca Quran wegel gitu. Sini gitu. Begitu ada. Nah, itu salah satu di antara indikasi. Nah, solusinya gimana? Nanti ada. Nah, intinya jangan jaga wudhu. Jangan jaga wudhu tidak artinya bukan nggak boleh batal, kalau batal wudhu lagi. Jadi wudhunya jangan mau sholat saja. Jangan kalau sholat wudhu lo mau batal, nggak boleh. Sholat itu nggak boleh wudhu Pak. Sebelumnya. Sholat wudhu ya malah terus kafe. Jadi dengan upayakan itu, terus bikinnya paling bottom bikinnya setiap pagi paling enggak dengan baca trikul sama ayat kursi. Pagi sore ya, paling enggak itu minimal trikul sama ayat kursi. Jaga wudhu. Terus kalau saya amalan saya itu insya Allah tidak pernah putus wudhu. Begitu batal ya bilang mau tidur ya wudhu. Terus setelah tidurnya miring kanan begini. Tangan ini diletakkan begitu, itu tidurnya Rasulullah. Kalau juga tidurnya gitu, setan itu nggak berani dekat dengannya. Tidurnya begini.
setelah tidurnya ya, selanjutnya terserah ya. Semua itu ngene ya Rai, saya setelah tidurnya begini, baca doa ya, Bismillah atau Al-Awwad, Al-Fatihah, ayat kursi, trikul, kemudian baca doa tidur, terus pejamkan mata istighfar. Itu baik, paling pendek begitu. Kalau panjang ya ada baca Al-Mulk, terus Al-Baqarah, 2 ayat yang terakhir, begitu kalau lengkapnya begitu. Paling tidak gitu. Begitu ya? Insya Allah. Kalau membaca Quran juga. Kalau dengan baca Quran betul betul. Baca Quran betul betul ya. Betul. Betul sadar. Terus insya Allah. Kalau begitu setelah baca jangan begini. Nah, contohnya gitu. Jadi contohnya kadang jangan ada masalah tadi, misalnya baca ini air gini, dengan baca mau minum baca. Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim ya Rabbi ya Rasul syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah, aku membaca Fatihah tadi hanya meridho rahmatmu, dengan rahmatmu jadikan air ini obat untuk aku. Jangan minum saat jadi obat. Biidznillah, bukan airnya yang sakti, tapi ridho dan rahmatnya Allah. Dengan baca Quran, setelah baca Quran surat apa saja, setelah selesai, ya Allah, aku telah membaca firman-Mu, aku hanya mohon ridho dan ridho-Mu, rahmat-Mu dan rahmat-Mu. Jadikan hajatnya jadikan apa? Lindungilah diriku dan keluarga dan rumahku dari gangguan makhluk-makhluk yang jahat. Nah, begitu. Kok setelah melakukan apapun yang jangan lakukan, jangan ikuti dengan ucapan begitu. Ya Allah, aku telah melakukan ini, atau jangan sedekah. Aku telah sedekah ini hanya ridho-Mu dan ridho-Mu, rahmat-Mu dan rahmat-Mu. Lancarkan pintu rezekiku. Insya Allah bismillah rezeki jangan lancar. Jadi apapun itu jangan niati begitu, menyati ridho Allah SWT. Nah saya kalau menurutnya ya, saya pakai sarana air itu bukan karena airnya, tetapi saya telah baca Fatihah tadi mohon ridho dan rahmatnya Allah dengan air yang diridho dan dirahmati Allah. Jadi sembuh. Jadi minum perutnya gangguan, langsung muntah-muntah, langsung pusing, langsung ngamuk, jadi macan itu. Setelah minum air tadi, ya begitu. Nah setelah begitu dijak ngomong, kamu siapa? Sebabnya apa? Ketahuan semua, jejak dialog pun bisa dengan membaca. Tapi supaya jenengan bacaan jenengan itu berpengaruh, maka bersihkan diri jenengan, karena Allah itu suci. Kalau jenengan ingin mendekat sama Allah, jenengan sucikan diri, jiwa dan hati, karena Allah suka kepada orang yang suci. Apa dalilnya? Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang yang taubat dan orang yang mensucikan diri. Mutatahhirin kan? Logikanya kan itu. Kalau dengan ada benda atau pipa misalnya putus, terus jangan mau ngelem itu kan harus dibersihkan dulu toh. Ini jangan kerok, ini kerok, ya lem ditempel toh. Tapi kalau nggak langsung tempelkan kan lepas lagi. Nah logikanya kalau jangan ingin dekat nyambung sama Allah, Allah itu suci. Bersihkan hati jenengan, raga jenengan bersihkan. Setelah suci mendekat sama Allah, sambung sehingga doa kita insya Allah langsung nyambung sama Allah. Betul? Maksudnya terjadi tawasul kepada ayat Al-Quran boleh, tawasul kepada amal soleh boleh. Nah ini ruqyah syar'iyyah itu makan. Itu termasuk ruqyah itu dianggapnya bentuknya ruqyah begitu. Insya Allah jangan bisa. Nanti kalau mau tanya, kalau ingin praktek, cukup ya? Merasa cukup sudah di sini. Kalau ada sumur beradang, ikut numpang mandi. Lepas tidak. Kalau ceramahnya kurang panjang, kapan-kapan diundang lagi. Nah, kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh. Nih. Ayo. Kok